Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, para pengikut setia Exousia Bible Teaching dimanapun kita berada. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Bawalah kami dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berjalan bersama dengan-Mu Bapa, setiap waktu dimanapun ku berada. Ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Bawalah aku Bapa, ada di hadirat-Mu, berjalan bersama dengan-Mu Bapa, setiap waktu, setiap waktu dimanapun ku berada. Ku tetap tinggal di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Bapa, di hadirat-Mu Bapa, Dalam kekudusan, dalam kekudusan, kemuliaan-Mu perkenankan-Ku, perkenankan-Ku Bapa, selalu di hadirat-Mu, setiap waktu. mari dengan kesungguhan hati. Bawalah aku Bapa, Ada di hadirat-Mu Tuhan. ada di hadirat-Mu, berjalan, berjalan bersama dengan-Mu Bapa, setiap waktu, setiap waktu dimanapun ku berada, tetap tinggal
selalu di hadirat-Mu, setiap di hadirat-Mu ya Bapa, di hadirat-Mu Bapa, amin. Di hadirat-Mu Bapa, dalam kekudusan kemuliaan-Mu, perkenankanku, perkenankanku Bapa, perkenankanku Bapa, selalu di hadirat-Mu, setiap di hadirat-Mu ya Bapa, di hadirat-Mu Bapa, amin. Di hadirat-Mu Bapa, dalam kekudusan kemuliaan-Mu Bapa, perkenankanku, perkenankanku Bapa, perkenankanku Bapa, selalu di hadirat-Mu, setiap selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, setiap selalu di hadirat-Mu Tuhan, selalu di hadirat-Mu, setiap waktu. Sembah bagi-Mu Bapa, hormat bagi-Mu Bapa, kami menyembah Allah Israel, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, nama-Mu Bapa, haleluya, haleluya, kami muliakan, Allah Israel, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, disembah dipuji, haleluya, haleluya,
selalu di hadirat-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku selalu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu ya Bapa. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku. Di setiap waktu, di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna, perhentianku, perhentianku sempurna. Terima kasih Tuhan. Tibalah waktunya kami persiapkan hati kami ya Bapa. Pulihkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Di sisa hari-hari hidup kami ya Bapa, kami mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Pulihkan hati kami ya Bapa. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan
untuk lebih mengasihimu, mengutamakan Engkau Yesus, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. pisahkan diriku, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku ya Bapa. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kepada hambanya saya berikan kesempatan. kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala berkat penyertaan perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hadir, boleh ada di hari yang baru, berkat yang baru dan kesempatan yang baru untuk kami bekerja, berjuang untuk mengenakan kehidupan Kristus dan mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga di tempat pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Tiba waktunya pada kesempatan sore hari ini Engkau berbicara kepada kami semua, baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Tuhan hadir dan melawat kami Bapa. Hadirlah, persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran. Berbicaralah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat sore Bapak Ibu. Senang bisa berjumpa kembali dalam Exousia Bible Teaching hari ini, ya. Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi kepada kita tentang suatu tema mungkin yang sudah sering dibicarakan, sudah sering didiskusikan, bahkan mungkin dikhotbahkan di gereja ataupun dalam pendalaman
dalam ibadah-ibadah pendalaman Alkitab. Tapi saya dalam pengalaman beberapa hari terakhir ini, dalam beberapa minggu atau bulan terakhir ini, mendapatkan suatu perenungan yang baru, di mana Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam suatu fase baru dalam perjalanan kehidupan, ya. Dan yang saya tahu itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita. Tema ini adalah yang bernilai kekal. Yang bernilai kekal. Apapun yang bernilai di mata manusia dalam hidup ini, tidak ada nilainya sedikit pun kalau tidak ada Tuhan di sana. Sekali lagi, apapun yang dianggap bernilai oleh setiap kita, oleh setiap manusia di dalam kehidupan ini, tetapi jika tidak ada Tuhan di sana, maka hal itu sama sekali tidak bernilai. Tidak ada nilai apapun, termasuk diri kita pun tanpa Tuhan. Kita pun sebenarnya tanpa Tuhan tidak ternilai. Kenapa? Karena kita tahu kita berasal dari mana. Kita debu tanah yang membuat kita menjadi makhluk yang hidup, atau yang membuat kita menjadi manusia yang bisa berpikir, bekerja. Itu karena Tuhan memberikan rohnya dalam kehidupan kita. Makanya kita dikatakan menurut gambar, memiliki gambar dan rupa Allah. Haruslah kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ada seorang muda yang datang kepadanya, guru yang baik. Tetapi Yesus menjawab mengatakan begini, tidak ada yang baik selain dari Allah itu sendiri. Tidak ada yang baik di dunia ini selain Allah. Ya, tidak ada yang bernilai dalam kehidupan ini tanpa Allah ada hadir di sana. Tidak ada yang bernilai tanpa Tuhan Yesus hadir 33 tahun kehidupannya, menyerahkan nyawanya untuk menebus atau menyelamatkan kita. Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup yang benar. Tidak ada yang baik selain Allah saja. Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Tuhannya kapital. Jadi kalau saya membacanya dalam tulisan aslinya, aku berkata kepada Yahweh, Engkaulah Adonaiku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Daud dalam segala kemegahannya, dalam perjalanan panjang kehidupannya, memiliki pengalaman hidup yang komplit. Ya, dalam tanda kutip ya mungkin tidak 100%, tapi setidaknya dia merasakan bagaimana itu penderitaan. Daud merasakan bagaimana itu kenyamanan. Daud merasakan bagaimana itu dianggap sebagai dihormati tinggi sebagai seorang raja. Ya. Dan dia menyaksikan sendiri bahwa Tuhan menyertai dia. Ya. Sekali lagi, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Yahweh, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ini juga yang disampaikan oleh Yesus dalam Markus 10 ayat 18, Lukas 18 ayat 19 yang saya bilang tadi di awal. Jawab Yesus, mengapakah kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Demikian pun tertulis dalam Lukas 18 ayat 19. Ya. Sekali lagi tadi saya katakan, tidak ada yang bernilai kalau tidak disertai Tuhan. Tidak ada yang berharga kalau tidak disertai Tuhan. Tidak ada yang baik kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Ya. Maka kita akan memperoleh yang baik dari sumber yang baik, yaitu Allah. Sekalipun dalam konteks tertentu kita harus mengalami penderitaan. Ya. Kita akan memperoleh yang baik dari sumber yang baik. Sekalipun dalam konteks tertentu kita harus mengalami penderitaan untuk mendapatkan yang baik dari Allah. Ya. Karena Allah selain memberkati juga mendidik kita.
penderitaan, rasa sakit, kesulitan hidup adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan agar kita tidak mencintai dunia dan segala kenikmatannya. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa kita akan memperoleh yang baik dari sumber yang baik, yaitu Allah. Sekalipun dalam konteks tertentu ada penderitaan, ada sakit, penyakit, ada kesulitan hidup yang kita alami. Ya, beberapa hari belakangan, ya, dalam morning blessing pengurus Stakupang dan juga dalam ibadah mahasiswa Stakupang, saya mengatakan begini. Dulu ketika Stakupang berdiri, ketika namanya masih STT Destiny, kemudian berubah menjadi STT Generasi Unggul, dan terakhir menjadi Stakupang, tidak ada kebanggaan kita. Ketika menjadi STT Destiny itu pindah-pindah tempat kuliahnya. Dari Hotel Cendana, ya Pak David, ya, Hotel Cendana, kemudian pindah ke TDM, pernah di Generasi Unggul, pernah berkantor atau sekretariatnya di GBS KPK, berpindah-pindah. Bahkan saya sampaikan ada dosen yang bisa satu mata kuliah dalam satu semester itu bisa ganti sampai 2-3 kali dosen pengampunya. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Belum ada izin operasional, belum apalagi terakreditasi. Ya, tidak ada yang bisa kita banggakan. Nah, kalau kita melihat Stakupang hari ini sudah jauh berbeda. Konteksnya saya cerita atau berbagi kepada mahasiswa dan juga pengurus. Kalau kita melihat konteks Stakupang hari ini, itu sudah berbeda. Kita puji Tuhan sudah memiliki gedung sendiri. Sebentar lagi aulanya sudah selesai. Institusi dan 2 prodinya sudah terakreditasi. Itu bisa menjadi sumber, kalau kita tidak mengatakan kebanggaan, bisa menjadi kesombongan. Kenapa? Karena kebanggaan dan kesombongan itu sangat tipis perbedaannya. Hanya bergantung dari motivasi yang tidak terlihat. Mungkin kita menunjukkan kebanggaan, tapi dalam selisih yang hampir tidak terlihat, sebenarnya kita menunjukkan kesombongan. Dan kalau sampai itu terjadi, tentu Tuhan tidak berkenan. Ya, makanya saya sampaikan kepada mereka, maka Tuhan mengizinkan kita harus melewati proses penderitaan. Ya, maka Tuhan mengizinkan kita melalui suatu keadaan di mana supaya kita jangan lupa diri. Dengan keadaan Aula Rehoboth Hall yang bisa menampung 300 orang sebentar lagi akan selesai. Kita sudah punya gedung, lokasi sendiri, sudah terakreditasi. Itu bisa menjadi sumber kesombongan. Baik bagi pengurus, baik bagi mahasiswanya. Maka saya sampaikan, kalau Tuhan mengizinkan kita harus mengalami suatu keadaan yang tidak perlu saya sampaikan di sini. Tetapi itu adalah keadaan yang kita harus merendahkan diri untuk berdoa supaya kita jangan punya kesombongan sedikit pun dengan keadaan ini. Makanya Bapak Ketua Stakupang mendeklarasikan sejak tanggal 9 Juli kita harus doa puasa 1 bulan penuh. Sejak tanggal 9 Juni kita harus berdoa puasa sampai nanti tanggal 9 Juli setiap hari. Itulah yang kita lakukan sebagai bentuk perendahan diri kita untuk mencari perkenanan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan di EBT Rabu minggu lalu. Yang kita perjuangkan adalah mencari perkenanan Tuhan. Kita tidak boleh menjadikan apa yang kita peroleh dari Tuhan, kemudian itu membuat kita menjadi sombong, menjadi angkuh. Dan kita bersyukur, ya, sekalipun dalam keadaan fasilitas cukuplah fasilitas itu untuk melaksanakan keadaan perkuliahan, tetapi Tuhan mengirimkan keadaan yang lain supaya kita tetap merendahkan diri dan mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, Tuhan memberkati, yes, tetapi Tuhan juga mendidik kita. Dan bentuk pendidikan yang Tuhan berikan kepada kita adalah melalui peristiwa kehidupan. Ya. Dalam suatu kesempatan saya juga pernah sampaikan kepada mahasiswa yang saya didik di Stakupang. Saya bilang begini, sebenarnya kita bisa merenungkan Tuhan itu setiap saat. Dalam keadaan sakit atau senang kita bisa merenungkan Tuhan. Kita bisa memikirkan Tuhan. Tetapi
kecenderungan manusia dalam keadaan senang sulit untuk memikirkan Tuhan. Sukar untuk memikirkan Tuhan. Kenapa? Karena dia mendapatkan sesuatu yang memuaskan keinginannya. Kadang-kadang sukar. Maka Tuhan mengizinkan keadaan sulit untuk mendidik. Ya, Tuhan mengirimkan keadaan sulit untuk dan itu berkat. Ya, itu berkat. Ya, makanya kemarin dalam ibadah Civitas Akademika Stakupang ada satu kalimat yang disampaikan oleh Bapak Ketua ketika beliau mengatakan, Bapak Ketua Stakupang termasuk Bapak Gembala kita di GSKI Eksosia, Bapak Pendeta Joni, beliau mengatakan ini kehormatan. Ini kehormatan bagi saya kalau bisa ikut terlibat menjadi bagian mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, ini kehormatan. Nah, ketika beliau menyampaikan itu saya teringat satu lagu. Ini Kristus keluar. Saya teringat satu lagu. Ya, lagu lama sudah jarang kita nyanyikan ya, tapi saya ingat refnya makanya saya cari lagi lagu itu. Ya. Liriknya begini, kurang lebih begini ya. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti ku melihat wajah penebusku. Itu liriknya bagus. Ya, liriknya bagus. Kalimatnya kurang lebih begini, nadanya agak sedikit sulit untuk saya. Saya sudah beberapa kali hari ini membuka lagu itu dan kemudian menyanyi, tapi awalnya itu selalu meleset. Tak pernah tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, tak pernah ku rabah tanganmu, namun ku tetap percaya. Nah, konteks kita hari ini seperti itu. Kenapa? Kita tidak melihat bagaimana kehidupan Yesus. Kita tidak melihat bagaimana batu berguling dan dia bangkit dari kubur. Ya, kita tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Dan kalau Tuhan melibatkan kita dalam pekerjaan pelayanannya, ada beban salib yang harus kita pikul, itu adalah kehormatan. Makanya cara pandang kita melihat penderitaan karena kita mengerjakan pekerjaan Tuhan ini adalah kehormatan bagi kita karena kita bisa menjadi rekan Allah mengerjakan keselamatan. Itu luar biasa, ya. Itu luar biasa. Nah, banyak orang menjadikan Tuhan sebagai objek untuk, atau istilahnya apa ya, mengkapitalisasi Tuhan ya, supaya kita nanti diberkati dengan berkat yang melimpah-limpah. Oh, tidak seperti itu. Ya, dalam berkat yang Tuhan berikan sekaligus paket ada pendidikan Tuhan. Ya. Jadi jangan menganggap kalau misalnya contoh nih bergumul untuk dapat pasangan hidup. Jangan hanya bersyukur dapat pasangan hidup yang misalnya cantik, bening, glowing. Tapi dalam proses itu harus dipahami bahwa ada proses pendidikan Tuhan. Kita harus temukan pendidikan, pembentukan Tuhan melalui pergumulan itu. Makanya saya bilang tadi, kadang-kadang dalam keadaan yang enak, yang kita harapkan, yang kita doakan, terus Tuhan jawab, kita tidak menemukan, jarang untuk kita melihat, memikirkan Tuhan. Tapi kalau keadaan yang sulit, baru kita merenung. Oh, Tuhan maunya seperti ini. Yang sebenarnya dalam segala keadaan itu selalu bernilai. Dalam segala keadaan selalu punya nilai kekekalan yang Tuhan berikan. Mau keadaan senang atau keadaan sulit. Tapi karena tadi saya bilang kecenderungan manusia itu dalam keadaan senang susah untuk memikirkan Tuhan. Maka Tuhan izinkan keadaan yang sulit, penderitaan, sakit, penyakit. Supaya kita tahu kita ini makhluk fana. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Ya. Jadi kembali ke tadi, saya sampaikan kepada mahasiswa, kepada pengurus. Ini kehormatan bagi kita untuk memikul tanggung jawab pelayanan. Maka kita harus berjuang bersama-sama. Apa yang menjadi bagian kita kerjakan. Mahasiswa apa yang menjadi bagiannya kerjakan sungguh-sungguh.
Yang biasanya jam 12 siang kalian bisa istirahat, tapi kali ini tidak bisa istirahat. Kenapa? Karena harus berdoa. Nanti jam 3 sore lagi mungkin harus bisa istirahat, tapi sekarang selama 90 hari ini, selama 1 bulan ini tidak lagi istirahat. Tapi duduk diam, merendahkan diri di kaki Tuhan di aula, menyembah bersama-sama untuk mencari perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena keadaan ini sudah sering kita lewati, dan satu solusinya, mencari wajah Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14, saya ingat persis ayat ini. Dan kepada siapa yang dipanggil menurut nama yang diberi, nama yang kuberikan kepada, itu ayat terjemahan baru duanya ya. Merendahkan diri, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan Tuhan bilang, aku akan tinggal di situ. Makanya saya katakan lagi kepada pengurus, kita harus melihat bahwa Stakupang itu adalah menjadi rumah Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk tempat beribadah, tapi itu harus tempat Tuhan hadir. Kalau kepada Salomo dikatakan Tuhan akan hadir di situ, akan tinggal di situ, maka kita harus menjadikan Stakupang sebagai tempat Tuhan tinggal. Nah, ini juga pesan untuk setiap mahasiswa. Bagaimana supaya itu menjadi tempat tinggal Tuhan? Ya harus berdoa, mencari perkenanan Tuhan. Demikian pun Bapak Ibu kita jemaat GSKI Eksosia, atau dimanapun Bapak Ibu, harus jadikan kehidupan kita sebagai tempat Tuhan, tempat nyaman Tuhan hadir. Ya. Nah, penyesatan yang terjadi atas banyak orang Kristen dari abad ke abad adalah merasa sudah menemukan Tuhan kalau sudah beragama Kristen atau sudah rajin beribadah. Seperti yang saya bilang kemarin, mencari Tuhan itu berbeda dengan sekedar datang untuk beribadah. Itu tidak sama. Karena mencari Tuhan itu adalah berusaha untuk mengerti pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Itu namanya mencari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang bergereja, orang yang beribadah, dia belum tentu datang untuk mengerti pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Belum tentu. Maka tidak sama mencari Tuhan dengan menjadi beragama Kristen. Tidak sama menemukan Tuhan dengan datang ke gereja. Apalagi diilhami atau dinarasikan oleh para teolog dan pendeta yang merasa sudah menemukan Tuhan karena bisa berbicara atau mengurai tentang Tuhan atau memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Padahal tanpa disadari Tuhan menjadi komoditas atau bahkan menjadi sumber prestise, menaikkan harga diri, menaikkan martabat, ya, yang sebelumnya bukan siapa-siapa karena menjadi pendeta yang besar, terkenal, khotbahnya di media sosial, akhirnya martabatnya menjadi naik, menjadi tinggi. Tidak sedikit yang seperti itu, ya. Jadi Tuhan menjadi komoditas untuk para pendeta dan para pemimpin rohani. Sampai banyak pemimpin Kristen buta total. Mereka pikir karena sudah memiliki pengetahuan tentang Tuhan itu sudah cukup. Bahkan Tuhan dijadikan objek untuk yang pertama, menaikkan harkat martabat. Kalau di lingkungan sekolah tinggi teologi atau sekolah tinggi agama Kristen, menjadikan jabatan akademik sampai jenjang profesional sebagai menaikkan harga diri atau menaikkan martabat, apalagi kalau dipanggil prof. Seolah-olah kelihatan harga diri menjadi lebih tinggi. Itu menipu semua. Atau yang kedua, memakai nama Tuhan untuk membangun reputasi dan nama baik. Seperti memiliki jabatan pendeta, memiliki gereja yang besar dan lain sebagainya. Atau terkenal dengan pendeta YouTuber dengan jutaan subscriber. Itu tidak seperti itu. Bukan tidak boleh hal seperti itu, tapi kalau kita menggunakan hal itu, memakai nama Tuhan untuk membangun reputasi dan nama baik, itu celaka kita. Kita tidak mendapat perkenanan Tuhan. Ya, kita tidak akan ada bedanya dengan Yudas yang menjual Yesus untuk mendapatkan 30 keping perak. Tidak sama. Ya, tidak ada bedanya maksud saya.
Sama saja, mungkin dalam konteks yang berbeda. Kita mengeksegese tentang Tuhan supaya apa? Jabatan fungsionalnya naik. Kalau misalnya Bapak Ibu yang berkecimpung dalam dunia akademis. Membuat artikel yang sampai terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, Q4. Supaya tadi prestasinya, ketika orang mensitasi kemudian muncul rasa bangga. Itu penipuan semua. Ya, itu penipuan semua. Kita lupa untuk hal-hal yang bernilai kekal. Yaitu apa? Tuhan ingin mentransformasi kehidupan kita. Itu kita lupakan. Bukan berarti tidak boleh, itulah tanggung jawab mutlak. Kita sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia akademik harus itu. Tetapi jangan lupa satu hal ini, yaitu mencari perkenanan Tuhan. Mencari, menilai keadaan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita ini berkenan atau tidak, itu tidak boleh kita lupakan. Harus itu yang pertama kita gumuli dalam kehidupan ini. Baru kita mikirkan bagaimana paper, bagaimana nanti bangun gereja, jemaat bertambah besar, kasihan kalau nanti ada yang ibadah di luar. Baru seperti itu. Tapi satu hal yang kita perjuangkan adalah yang tadi. Mencari perkenanan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mendahulukan tadi harga diri, nama besar, reputasi, nama baik, bahkan kita juga berusaha untuk menyelamatkan nama baik kita, kita tidak ada bedanya dengan Yudas yang menjual Yesus atau mengkapitalisasi atau menggunakan nama Yesus untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Ya, ini saya ketika Bapak Ketua, Bapak Gembala kita, Bapak Joni men-sharingkan tentang kehidupan Yudas. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau misalnya kita mengabarkan Injil atau berbicara tentang Tuhan dengan tujuan supaya kita memiliki nama baik, punya reputasi sebagai pendeta, itu dosa kita. Kita berkhianat kepada Tuhan, sama, tidak ada bedanya dengan Yudas. Hanya bedanya Yudas dapat keping perak, 30 keping perak, kita dapat reputasi nama baik. Apa bedanya? Sama, yang dipakai sama, pribadi Yesus. Nah ini yang berbahaya. Ya, makanya Bapak Ketua juga mengajarkan, Bapak Gembala juga mengajarkan, kita tidak perlu berusaha untuk menyelamatkan nama baik kita. Walaupun dirusak orang, nah ini saya juga belajar. Walaupun dirusak orang, difitnah, bahkan disebar kemana-mana, ya kalau istilah politiknya bilang deframing, ya deframing sedemikian rupa sehingga nama kita menjadi rusak. Kita tidak perlu memperjuangkan nama baik kita. Kenapa? Karena Tuhan mengenal siapa kita. Makanya yang kita harus perjuangkan adalah bagaimana Tuhan mengenal kita. Ketika Musa bilang begini, kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ya, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini kalau Elohim Yahweh tidak bersama-sama dengan kami. Maka Tuhan bilang, aku mengenal engkau. Allah Elohim Yahweh mengenal Musa. Bahkan dalam satu kesempatan ketika Allah Elohim Yahweh sudah merasa gusar dengan bangsa yang tegar tengkuk ini, Allah ingin menghabisi mereka, memusnahkan mereka, dan membiarkan Musa yang melanjutkan rencana keselamatan. Ya, kenapa? Karena Allah mengenal Musa. Makanya kita harus mengerjakan hal ini. Bagaimana kita supaya dikenal oleh Tuhan. Tidak cukup mengurai, mengeksegese dalam bahasa Ibrani, Yunani, kemudian kita menemukan kebenaran. Dan kita merasa kita sudah mengenal Tuhan. Padahal Tuhan tidak mengenal kita. Pengenalan kita akan Tuhan tidak hanya bisa dengan cara itu. Dan belum tentu juga Tuhan mengenal kita dengan cara seperti itu. Ya, makanya tadi saya bilang, kita harus duduk diam, merendahkan diri di kaki Tuhan, supaya Tuhan, kita menyampaikan isi hati dan Tuhan menyampaikan isi hatinya. Karena Tuhan pasti akan mengenal orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya.
bukan yang mencari reputasi dan nama baik. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa, sekalipun sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Ya, kita harus berjuang untuk dikenal oleh Tuhan. Nah, bagaimana dikenal oleh Tuhan? Ya harus mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak bisa tidak. Pekerjaan Tuhan yang pertama, kita harus berubah menjadi seperti Yesus. Makanya setiap hari kita menilai. Kalau bahasa hukumnya sekarang lagi keren karena kasus ijazah itu mengeksaminasi, ya. Jadi kalau misalnya posting ijazah, ada pihak-pihak lain yang mengeksaminasi. Nah, kalau kita posting kehidupan kita di hadapan Tuhan dan biarkanlah Tuhan mengeksaminasi. Apakah ini sudah benar Tuhan atau belum? Kalau belum, tunjukkan di mana yang belum benar. Itu yang kita kerjakan. Nah, baru yang tadi sebagai akademisi kita tentu berjuang. Kenapa? Itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk lembaga institusi. Karena reputasi institusi yang bagus, nanti akan ada banyak orang yang bersekolah di sana. Ketika mereka bersekolah di Stakupang misalnya, dalam konteks ini saya ambil Stakupang, mereka banyak sekolah Stakupang, ada banyak kesempatan untuk kita sampaikan kebenaran. Ya, luar biasa. Saya juga menyampaikan begini kepada mahasiswa. Kita harus berjuang untuk menjadi saksi. Ya, kalau Paulus mengatakan ikutilah teladanku, hari ini kita tidak lihat Paulus. Ya. Paulus mengatakan ikutilah teladanku dan orang-orang yang bersama-sama dengan kami yang menjadi saksi Kristus. Dan Paulus menjadikan Kristus sebagai teladannya. Nah, kalau kita bicara tentang Paulus, kita bisa baca hari ini. Ya, tapi banyak juga orang Kristen yang tidak baca Alkitab. Jadi soal lagi di sini. Nah, bagaimana caranya? Saya sampaikan, kamu harus jadi saksi. Ya, harus jadi teladan. Kalau mereka tidak baca Alkitab, mereka tidak bisa mengerti siapa itu Paulus. Iya kan? Mereka tidak mengerti siapa Paulus. Mereka tidak paham siapa Yesus. Apalagi kalian datang lagi nih. Kalian Bapak Ibu harus meneladani Bapak Eras seperti saya juga menjadikan dia orang tua rohani. Syukur-syukur kalau mereka mengenal Bapak Eras. Atau datang dengan ikutilah teladan Bapak Joni misalnya, Bapak Ketua Stakupang. Mereka belum tentu mengenal Bapak Ketua Stakupang. Nah, bagaimana caranya? Kalian hadir menjadi teladan. Saya sampaikan begitu. Hadirlah menjadi teladan. Maka sebelum jadi teladan, berubah dulu. Temukan Tuhan, cari wajah Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Sampai betul-betul Tuhan mengenal kita. Ya, sampai betul-betul Tuhan mengenal kita. Kita tidak bisa menemukan dia tanpa memiliki karakternya. Kita tidak bisa menemukan Tuhan tanpa memiliki kesucian Tuhan. Kita tidak bisa dikenal Tuhan tanpa memiliki relasi dengan Tuhan. Ya, Tuhan tahu, pasti tahu karena dalam kehidupan kita ada rohnya. Tapi Tuhan tidak menikmati karena mengenal itu artinya ginosko yang artinya pengenalan dalam relasi. Ya, kalau misalnya hari ini saya ditanya, apakah kamu tahu Bupati Sumba Tengah? Iya, saya tahu. Apakah kenal? Tidak kenal. Kenapa? Karena tidak pernah ada relasi. Tapi kalau ditanya, apakah Pak Soni kenal Miss Yayan? Iya, saya kenal. Kenapa? Karena itu istri saya. Saya kenal. Kenapa? Karena ada relasi yang terbangun. Ya. Demikian pun Tuhan. Apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu setiap kita. Tapi hanya orang-orang yang berrelasi dengan Tuhan. Berrelasi dengan Tuhan tidak hanya sekedar duduk berdoa, tetapi juga berjuang untuk mengerti pikiran perasaan, kemudian pikiran perasaan itu diimpartasikan kepada kita dan itu mengacu kita untuk berjuang mengenakan kehidupan Kristus. Seperti itu. Makanya doa pun harus doa yang benar, bukan sekedar doa setor muka. Ya, doa yang benar. Doa yang komunikasinya itu dialogis, dia didaktif, ya. Kita bicara kepada Tuhan, kita sampaikan isi hati, kita biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan pasti akan berbicara. Ya. Karena dia pribadi yang ingin berelasi dengan kita. Masalahnya adalah kalau kita tidak memiliki pikiran perasaan, kita tidak memiliki kesucian, moralitas Allah, ya Tuhan tidak bisa bersentuhan. Maka dari hari ke hari inilah yang kita perjuangkan.
dalam keadaan baik ataupun keadaan sulit, kita harus bisa melihat ada nilai kekekalan yang harus kita lihat di sana. Ya, tidak bisa tidak. Jadi satu hal yang pasti yaitu orang yang menemukan Tuhan pasti berkarakter Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang mutlak. Mau sehebat apapun doktrin dan prestasi dalam pelayanan, kalau kita tidak memiliki karakter Tuhan, kita belum menemukan Tuhan. Sehebat apapun pelayanan kita, doktrin yang kita miliki, prestasi yang kita miliki, tapi kalau kita belum memiliki moralitas karakter Tuhan, kita belum menemukan Tuhan. Ya, kita belum menemukan Tuhan dan Tuhan belum mengenal kita. Makanya selagi masih ada kesempatan, kita perjuangkan, karena akan tiba waktunya kita tidak lagi bisa menemukan Tuhan. Ya, kesempatan ini kita gunakan sebaik mungkin. Kita harus dipenuhi oleh pikiran dan perasaan Allah lewat rema, lewat firman yang kita dengar, bahkan melalui pertemuan atau pengalaman hidup yang kita alami setiap saat. Apapun yang Bapak Ibu alami, saya tidak tahu seperti apa pergumulan kehidupan, tapi jadikan pergumulan itu sebagai media kita untuk berjumpa atau menemukan Tuhan, supaya kita dikenal oleh Tuhan. Ya, seperti yang dialami oleh Daud di kota Ziklag. Ya, Daud dan seluruh pasukannya itu hendak membantu Raja Filistin untuk berperang melawan Israel. Ya, karena waktu itu Saul dan pasukannya mengejar Daud dan juga pasukannya. Dan dalam konteks ini Daud ingin membantu raja-raja Filistin untuk memerangi bangsa Israel. Tetapi karena raja-raja Filistin curiga jangan sampai nanti Daud berkhianat, maka mereka tidak menginginkan. Tetapi Daud dan pasukannya sudah terlanjur keluar dari Ziklag, suatu daerah di mana yang diizinkan raja-raja Filistin untuk di mana Daud dan pasukannya tinggal di sana. Termasuk keluarga mereka ada di situ. Nah, ketika mereka datang hendak pergi bersama-sama menemui raja Filistin untuk berperang melawan Israel. Nah, daerah mereka di Ziklag ini dirampas, dijarah, diperangi oleh orang-orang Amalek. Tidak ada yang tersisa. Nah, disitulah pasukan itu hampir mau bunuh Daud atau mau melempari batu dengan Daud. Melempari Daud dengan batu. Tetapi respon Daud dalam kondisi yang begitu terjepit, dia menguatkan percayanya kepada Allah. Ada kalimat ini yang bagus di dalam 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat 6. Ini konteksnya semua orang termasuk istri Daud yang ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel, itu juga ditawan. Ayat 6, 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh Allahnya. Itulah yang harus kita lakukan dalam konteks menghadapi kehidupan kita yang semakin sulit. Apapun keadaan kita, dalam keadaan terjepit, dalam kepedihan. Bahkan kalau kita baca ya, saking sedihnya mereka tidak bisa lagi menangis. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saking sedihnya. Artinya apa? Kepedihan yang mereka alami itu begitu rupa. Tetapi disinilah perbedaannya antara orang yang menaruh percaya kepada Elohim Yahweh yang hidup dan yang tidak. Orang yang menaruh percaya kepada Elohim Yahweh akan memilih respon seperti Daud. Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan Allahnya. Dan itulah yang harus kita ikuti. Kita kuatkan percaya kita kepada Tuhan karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Makanya hari-hari ini kita harus lebih banyak berdoa. Siapapun kita. Mau keluarga besar Generasi Unggul, mau keluarga besar Eksosia, mau keluarga besar Stakupang, Genyo Nusantara, atau siapapun yang mendengarkan Eksosia Bible Teaching ini. Kita hadapi kepedihan
kita hadapi kemarahan, kita hadapi sakit hati kita dengan menguatkan percaya kita kepada Allah. Karena Allah yang mengenal kita tidak mungkin meninggalkan kita. Tidak mungkin meninggalkan kita. Tuhan pasti akan bela. Dan kita tunggu waktu Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan Engkau berbicara kepada kami. Biarlah kebenaran yang telah hamba sampaikan ini Bapa menjadi berkat yang mengajar, mengingatkan kami. Supaya kami terus menguatkan percaya kami kepada Yahweh Allah kami. Allah yang hidup, yang telah terbukti ribuan tahun membela setiap orang-orang yang dikenalnya. Tolong kami Bapa, setiap kemelesetan yang belum tepat, yang belum presisi, sehalus apapun Tuhan tunjukkan kepada kami, supaya kami terus berjuang Bapa. Tolong kami Bapa. Kami akan kembali dalam rumah tangga dan juga pelayanan kami masing-masing. Tetapi sebelumnya kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa. Terimalah oleh semua segala berkat dari Yahweh Bapa kita. Cinta kasih dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita orang-orang salehnya untuk pulang ke langit baru, bumi yang baru, memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan Bapanya selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, sampai ketemu Rabu depan, Tuhan Yesus memberkati.